Perkenalkan, nama saya Rizkyana Fathia Azhara, NIM 2020-310061 dari Prodi Agribisnis Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori antrian. Jadi, teori antrian adalah sebuah teori studi matematis yang biasanya digunakan dalam sebuah perusahaan. Nah, teori ini biasanya berupa antrian-antrian atau waiting list yang dapat digunakan dalam beberapa karakteristik untuk mengoptimalisasikan dalam suatu pengambilan keputusan. Yang selanjutnya adalah teori antrian ini dibagi menjadi beberapa macam metode. Yang pertama adalah single channel, single phase atau satu saluran, satu pelayanan. Di mana maksudnya hanya ada satu jalur dalam sistem pelayanan ini. Karena teori ini sangat mudah, maka dari itu tidak dibutuhkan banyak fasilitas dalam melakukan pelayanan. Nah, kekurangan dari teori ini adalah karena hanya ada satu jalur, maka dari itu kita harus melayani dengan cepat. Apabila pelayanannya kurang cepat atau lambat, dikhawatirkan para pelanggan akan merasa bosan karena lamanya waktu menunggu. Nah, contoh penerapan dari teori ini adalah biasanya antrian makanan atau drive-thru yang ada di Amerika atau di Indonesia, walaupun masih jarang, di mana hanya ada satu pelayanan kemudian selesai. Kemudian untuk yang kedua adalah single channel multiphase atau satu jalur, satu saluran dan beberapa pelayanan. Sehingga ada dua atau pelayanan yang lebih diberikan dalam secara berurutan meskipun terdiri dari beberapa pelayanan. Tetapi pada dasarnya pelayanan tersebut sama. Jadi apabila ada pelayanan yang kosong, maka pelanggan akan diarahkan untuk mengisi pelayanan yang kosong tersebut. Nah, contoh dari penerapan teori single channel multiphase ini adalah seperti di bank atau di salon. Biasanya kalau di bank itu ada beberapa CS, customer service atau teller, kemudian kita melakukan pelayanan dan kemudian selesai. Kemudian untuk teori yang ketiga yaitu multi-channel single phase atau beberapa saluran dan hanya ada satu jalur pelayanan, sehingga fasilitas pelayanan ini dialiri hanya oleh aliran tunggal. Nah, kemudian contoh penerapan dari teori ini adalah biasanya saat kita naik kereta api, di mana kita akan melakukan beberapa pelayanan. Yang pertama biasanya membeli tiket, kemudian pengecekan data diri, kemudian mencetak tiket dan lain sebagainya, sehingga tiket yang kita miliki tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan identitas yang kita berikan. Kemudian dalam sistem antrian ini biasanya perusahaan dan pelanggan akan sama-sama diuntungkan. Dan kemudian untuk yang metode terakhir yaitu multi-channel, multi-phase, yaitu beberapa saluran dan beberapa pelayanan. Jadi sistem-sistem ini memiliki beberapa fasilitas pelayanan yang pada setiap tahapannya memiliki beberapa perbedaan. Sehingga sistem mengantri ini jika dilihat sekilas biasanya agak sedikit lebih rumit. Kemudian karena harus melewati beberapa pelayanan. Namun hal ini perlu dilakukan dalam suatu perusahaan atau dalam suatu industri karena untuk mengecek apakah suatu pelayanan atau kualitas yang kita berikan itu kepada pelanggan sudah cukup atau masih kurang. Nah, contoh penerapan dari teori ini adalah seperti biasanya di pabrik atau di dalam industri ya, di mana tersebut dalam beberapa pelayanan. Contohnya seperti kalau di pabrik ada pengindustrian, kemudian pengolahan barang, pembungkusan barang sampai dengan distribusi barang. Sehingga dalam beberapa pelayanan tersebut masih ada antrian-antrian yang perlu kita lakukan dalam menyelesaikan pelayanan yang kita butuhkan. Sekian dari saya, dari Rizkyana Fathia Azhara selaku salah satu anggota dari kelompok 4 riset operasi. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.